Setelah lebih dari 3 bulan meninggalkan Indonesia, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab akhirnya kembali pada 10 November 2020. Belum sebulan berada di tanah air, sederet kasus yang menyangkut dirinya muncul. Dimulai dari kedatangannya, ribuan simpatisan sudah memenuhi Bandara Soekarno-Hatta dari subuh. Tak hanya di bandara, kerumunan juga terjadi hingga di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Buntut dari kerumunan ini, polisi memanggil Senior Manager of Aviation Security Bandara Suta, Oka Setiawan. Sebelumnya polisi juga memanggil pihak bandara terkait pemeriksaan kesehatan saat Rizik tiba untuk memastikan bahwa ia memiliki surat bebas COVID-19 saat tiba di tanah air. 3 hari setelah ia tiba, tepatnya pada 13 November, pendukung Rizik kembali berkumpul. Kali ini mereka menyambut kedatangan Rizik Syihab di Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, Bogor. Salah satu agenda kedatangannya ialah meresmikan pembangunan di pesantren sekaligus melaksanakan sholat Jumat di lokasi. Polisi pun akhirnya memperkarakan kerumunan massa ini. Sejumlah saksi dipanggil, mulai dari Ketua RT dan RW setempat hingga Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dimintai keterangan atas kejadian ini. Keesokan harinya 2 acara besar dilaksanakan sekaligus di kediaman Rizik di Petamburan, Jakarta. FPI menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus acara pernikahan Syarifah Najwa Shihab, putri keempat Rizik Syihab. Lagi-lagi, acara ini dihadiri oleh banyak orang. Belum selesai sampai di situ. Minggu 15 November, resepsi pernikahan tetap diselenggarakan. Namun dalam keadaan tertutup. Suasana di lokasi tidak seramai sebelumnya. Meski Rizik telah membayar denda 50 juta rupiah terkait kerumunan itu, kasus hukum tetap berjalan. Polda Metro Jaya bahkan telah mengumumkan adanya unsur pidana atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Polisi pun melengkapi alat bukti untuk menetapkan tersangka. Sebelumnya polisi sudah memanggil banyak saksi, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Rizik Syihab bersama anak dan menantunya Najwa Shihab dan Hanif Alatas juga akan diperiksa. Bukan hanya masalah hukum, acara ini juga membuat sejumlah pejabat dicopot ataupun dimutasi dari jabatannya. Mulai dari Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Lurah Petamburan Setianto, dan Camat Tanah Abang. Bahkan Kepala KUA Tanah Abang pun dimutasi dari jabatannya. Selain pejabat di lingkungan DKI Jakarta, perombakan pun terjadi di tubuh Polri. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Polri juga merotasi sejumlah perwira tinggi hingga menengah karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan, seperti Kapolres Metro Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor. Tidak membutuhkan waktu lama, setelah 2 kali Rizik Syihab mangkir dari panggilan polisi, Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya terkait kerumunan Petamburan dengan sangkaan pasal 160 tentang penghasutan pada 10 Desember 2020. Dan pada tanggal 12 Desember 2020, Rizik Syihab bersama kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan. Pada hari Minggu 13 Desember 2020, Polda Metro Jaya umumkan untuk menahan tersangka Rizik Syihab di rutan Polda Metro Jaya. Sebanyak 84 pertanyaan diajukan oleh penyidik selama 10 jam pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.